Coba. Kira-kira gagasan utamanya, ini kamu diminta untuk menyimpulkan sebenarnya yang dibahas itu tentang apa sih? Apakah tentang letak desanya? Atau perbandingan desa Tigaras sama Parapat? Atau belum baiknya pengelolaan desa Tigaras? Atau alasan Parapat? Atau pilihan lokasi? Nah, menurut kalian yang mana? Boleh di chat. CK, oke. Betran yang Charlie. Yang lain? Boleh kasih tahu kakak jawabannya apa ya? Rihan apa Rihan? Kurang satu lagi siapa ya? Rian, Fadil, Safina, Rahma, Diva, Afis. Siapa lagi? Kakak lupa lagi. Afis, Charlie. Oke, Afis, thank you. Yang lain? Kita lanjut dulu ya guys. Kayaknya lewat dari 20-30 nih, nggak apa-apa ya. Sampai 30 nomor biar nggak gantung. Siapa lagi nih? Fadil apa Fadil? Rahma? Rahma. Jawaban kamu apa? CK, izin toilet. Oke, Rihan. Terus siapa lagi? Safina, apa Safina? Safina udah tadi. Belum deh. Fadil C, Rahma C, Safina C, Diva Charlie. Oke. Sip, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah yang Charlie. Belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras sebagai tempat wisata. Kalau yang Alfa dia tidak hanya memberitahu tentang letak desa. Kalau letak desa kan dia cuma di sini nih, pinggir Danau Toba, gitu doang. Padahal kalau gagasan utama itu yang menjadi pokok pembahasan, yang sering dibahas. Kalau yang Alfa jelas bukan letak desa. Kalau misalnya yang Bravo, yang Charlie dulu ya, yang Delta, alasan Parapat sebagai tujuan wisata di Danau Toba. Di sini intinya itu bukan Parapatnya, tapi Tigarasnya. Parapat itu cuman nyebutin kalau Parapat itu bagus loh, sedangkan Tigaras berbanding terbalik. Makanya wisatanya tidak terlalu terkenal dibanding Parapat. Gitu doang. Jadi bukan Parapatnya yang jadi apa ya? Jadi benang merahnya tuh bukan Parapatnya. Terus yang Eko, pilihan lokasi wisata yang ideal di Danau Toba. Nah, ini jelas-jelas bukan jawabannya. Karena yang dibahas Parapat sama Tigaras. Kalau ideal di Danau Toba kan berarti merujuk kepada Parapat ya, atau merujuk pada wisata yang lain. Jelas bukan itu. Nah, yang benar itu antara Bravo tapi sama Charlie. Bukan yang benar, yang mengecoh itu antara yang Bravo sama Charlie. Tapi kita lihat, ada yang pilih Bravo, perbandingan Desa Tigaras dan Parapat. Kamu lihat, apakah di sini tujuannya untuk membandingkan? Dia bilang di sini, orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang pariwisata. Tigaras memang belum dikelola sebaik Parapat untuk jadi tujuan wisata. Nah, dia tidak ingin membandingkan, kalau membandingkan harusnya bilangnya gini, Parapat jalannya masih sudah bagus, aspalnya sudah tidak berlubang, angkutan umum sangat banyak, sedangkan kalau Tigaras gini itu membandingkan. Tapi di sini enggak, dia hanya bilang Parapat bagus, tapi setelah itu dia masuk ke Tigaras. Jadi belum baiknya pengelolaan di Desa Tigaras sebagai tempat wisata ini sudah benar. Kenapa ada Parapat di situ? Karena dia cuma mau ngasih tahu kalau ada tempat pariwisata yang lebih bagus, yaitu Parapat. Tapi bukan itu yang jadi titik penekanannya, itu bukan yang itu. Desa Tigaras yang tetap jadi titik penekanannya. Oke, ada pertanyaan? Jadi lihat tujuan dari teks ini ya. Gagasan pokok, lihat tujuan pembicaraannya itu apakah untuk membandingkan atau untuk memberitahu bahwa Desa Tigaras itu belum baik pengelolaannya. Tentunya yang Charlie. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke 28. Kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf? Lihat, ini berarti kalimat yang padu, yang nggak nyambung.
yang tidak nyambung, kurang nyambung gitu sama gagasan utamanya. Nah, lihat gagasan utamanya di mana kira-kira? Jamur yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Bisa menguraikan plastik, jamur ternyata. Wah iya, emang iya. Nah, plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Aspergillus diketahui dapat memakan jenis plastik polis bla 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 hanya dalam 8 minggu. Padahal biasanya plastik membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun untuk terurai. Proses penguraian memakan waktu lama inilah yang membuat plastik berbahaya bagi lingkungan kita. Coba lihat, mana kira-kira yang tidak ada di pembahasan? Yang tidak ada di gagasan pokok. Gagasan pokoknya lihat, apakah di kalimat pertama atau kalimat terakhir? Yang B, Kak. Yang B. Oke, Betran bravo. Fadil bravo. Yang lain, Afis, apalagi? Siapa lagi? Syahbi. Syahbi apa Syahbi? Syahbi baru gabungnya. Fadil udah. Rahma bravo. Oke. Safina apa Safina? Bravo. Oke. Kita lihat ya. Udah jawab semua kan ya? Setengahnya udah jawab. Kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah betul yang bravo. Kalau diminta untuk menentukan yang tidak berkaitan berarti yang kurang nyambung sama gagasan pokok. Gagasan pokoknya mengatakan bahwa jamur bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu. Nah, kalimat 2, plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Ini kan memang membahas tentang plastik, benar membahas tentang plastik. Tapi bukan plastiknya doang yang dibahas, tapi penguraiannya. Yang dibahas itu penguraiannya, ya. Terus lihat kalimat 3. Kalimat 3 dia bilang Aspergillus diketahui dapat memakan jenis plastik. Memakan itu kan berarti menguraikan ya. Maknanya hampir, makanya dia pakai tanda petik di situ. Bukan memakan beneran, tapi menguraikan. Ya. Terus nomor 4. Padahal biasanya plastik membutuhkan waktu untuk terurai. Nah, ini membahas penguraian lagi, masih nyambung. Kalimat 5. Proses penguraian yang memakan waktu lama ini yang membuat plastik berbahaya. Masih membahas proses penguraian. Berarti yang tidak nyambung sama sekali adalah yang 2. Walaupun dia membahas tentang plastik, tapi yang dibahas di sini adalah proses penguraian plastik, bukan plastik secara umum. Paham ya? Oke, guys. Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke 29. Kata sambung yang tepat pada kalimat 4 untuk memperjelas hubungan kalimat 3 dan kalimat 4 adalah kamu diminta untuk mengisi konjungsi antar kalimat di kalimat 4. Caranya gimana sih? Caranya lihat hubungan kalimat 3 sama kalimat 4 itu apa? Apakah bermakna pertentangan? Misal kakak bilang kayak gini, dia sangat malas, titik-titik, dia lulus ujian. Nah, berarti kan bermakna pertentangan. Dia sangat malas, namun dia lulus ujian. Nggak mungkin pakainya bahkan selanjutnya salah. Jadi lihat fungsinya. Apakah dia bermakna pertentangan, penegasan, atau bermakna melanjutkan? Kalimat 3 sama 4.
Aku pilih delta, Kak. Oke. Betran pilih yang delta. Yang lain. Pilihnya apa ya? Rahma, pilihnya apa, Rahma? Oke. Delta, Kak. Delta. Safina, delta. Rihan, pilihnya apa, Rihan? Rian. Fadil, Afis, delta. Oh, Rian belum. Fadil, apa Fadil? Delta. Oke. Delta. Syahbi, delta. Oke. Kita lihat ya. Kita baca dulu. Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker. Berarti ini arah negatif ya. Mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Terus kalimat 4 bilangnya kayak gini. Penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Wah, ini ada pertentangan. Satu bilangnya bagus, satu bilangnya nggak bagus. Nggak mungkin kita pakai kata bahkan. Karena bahkan itu bermakna penegasan, guys. Bahkan itu penegasan. Misal kakak bilang gini, Syahbi sangat pintar. Bahkan dia menguasai semua mata pelajaran. Itu baru benar pakai kata bahkan. Karena ada penegasan di situ. Di Syahbi pinter, pinternya itu pinter banget. Dia nguasain semua mata pelajaran. Betul kalau pakai kata bahkan. Atau misalnya kalau dalam kalimat ini bilang kayak gini, penelitian mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kanker, bahkan menyebabkan kematian. Nah, betul. Jadi harus ada penegasan kalau dia pakai bahkan. Selain itu, dia sama kayak memberikan penambahan. Dia memberikan penambahan atau perincian lain. Selain itu, alkohol juga menyebabkan kematian. Misalnya kayak gitu. Selanjutnya juga sama, meskipun bermakna pertentangan. Pertentangan, padahal juga bermakna pertentangan. Kenapa tidak pilih yang eko? Kenapa pilihnya yang padahal? Menurut kalian kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena meskipun intra kalimat, padahal itu ada antar kalimat, intra kalimat. Padahal itu antar kalimat. Jadi dia padahal koma sama kayak bahkan. Padahal koma, bahkan koma sama. Tapi kalau bahkan kan penegasan tuh. Kalau padahal dia pertentangan. Makanya jawaban yang benar itu adalah yang delta. Oke? Paham guys? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada lanjut. 30. Wah, kalimat yang efektif lagi nih. Coba kita sama-sama lihat ya. Yang alfa ada kesalahan nggak? Karena tidak mandi dengan air, sebagai gantinya oleskan tubuh dengan otjize. Apa sih itu? Kakak nggak tahu otjize itu apaan? Tapi lihat. Paralel atau tidak? Paralel nggak ada perinciannya ya. Lihat coba. Inti kalimatnya ada nggak? Inti kalimatnya ada nggak, guys? Ada subjek predikatnya? Ada, Afis? Kak, mau nanya Kak. Boleh. Yang tentang apa tadi perluasan itu yang kok dan koma itu termasuk perluasan nggak sih Kak? Atau udah beda? Apa? Yang Dan itu bukan. Dia bukan oh bukan. perluasan. Oh Dia penambahan ya. dia konjungsi penambahan. Misal tergantung letaknya ya. Kalau misalnya kayak gini. Fadil dan Rahma belajar. Fadil dan Rahma itu jadi subjek. Ini namanya kok kalimat majemuk setara. Fadil dan Rahma sama-sama subjek. Fadil belajar, Rahma belajar, sama-sama subjek. Kalau koma misalnya Fadil, Rahma, dan Diva gitu ya. Itu sama-sama subjek semua. Kayak gitu. Jadi bukan perluasan. Tapi dia kalimat majemuk. Oke. Coba lihat yang alfa, inti kalimatnya emang ada, guys. Ada nggak inti kalimatnya?
Kalau menurutku yang A tidak ada subjeknya ya, Kak. Nah, kenapa? Karena tidak mandi dengan air itu keterangan kan ya, ada koma ya. Benar ya? Sebagai. Tadi kan Kakak bilang, kalau diawali dengan kata tugas, sebagai itu kan konjungsi sebagai, apalagi bagi, itu tuh kata tugas, berarti dia adalah keterangan lagi. Nggak ada. Jadi ini tuh semuanya tidak ada subjek, tidak ada predikatnya, nggak ada inti kalimatnya yang alfa. Coba lihat yang bravo. Oatcheese yaitu mentega dan oker merah yang dapat menjaga kulit mereka agar terlindungi dari matahari dan serangga. Coba lihat. Inti kalimatnya ada nggak? Ada, Kak. Mana? Yang oatcheese Mm-mm. itu menjaga kulit mereka. Menjaga ada yangnya. Ya, ada kata yang. Tadi kalau Iya ada sih. kata yang, dia sebagai perluasan. Ada kata yangnya, berarti inti kalimatnya nggak ada juga. Jangan terkecoh, lihat yang dapat menjaga. Berarti menjaga itu kan predikat ya, veteran ya. Nah, lihat Ya, Kak. sebelum predikat ada yang enggak. Kalau ada kata yang berarti itu merusak. Bukan merusak, itu mengecoh tuh. Kalau ada kata yangnya berarti kalimat yang seharusnya efektif jadi nggak efektif. Perkara yang doang ternyata dia yang membuat itu tidak efektif. Dan itu sering. Masalahnya karena yang. Coba lihat yang lain. Mereka memilih warna merah bahwa ada sebuah kepercayaan mengatakan merah adalah simbol dari bumi dan darah. Ada kesalahan nggak menurut kalian? Menurut saya enggak, Kak. Nggak ada. Mereka memilih warna merah bahwa ada sebuah, yakin? Yakin penggunaan bahwanya benar di sini? Lihat dari segi kalimat logis atau tidak? Logis sih, Kak. Logis? Tidak. Tidak. Harusnya bahwa itu tuh untuk mengutarakan kalimat tidak langsung. Bertrand mengatakan bahwa tidak ada orang di sini. Benar. Mereka memilih warna merah bahwa ada sebuah kepercayaan. Harusnya mereka memilih warna merah karena ada sebuah kepercayaan mengatakan bahwa warna merah adalah simbol dari bumi dan darah. Lebih bagus kan? Jadi fungsi bahwanya itu salah. Harusnya karena. Di sini bukan bermakna menerangkan kalimat tidak langsung, tapi dia bermakna sebab akibat. Oke, yang Eko? Delta, coba lihat. Aneh nggak? Ada yang salah nggak? Oatcheese dibuat dengan cara menghancurkan batu merah menjadi potongan-potongan kecil. Ada salahnya? Ada yang salah menurut kalian? Berarti yang C bukan si Kak, berarti yang D ya Kak. Yang D. Coba lihat yang Eko dulu deh. Yang Eko kesalahannya di mana guys? Safina, Rihan? Ada perluasan nggak sih Kak itu yang? Iya, ada predikatnya nggak? Predikatnya jadi tidak ada. Dicampur bukan jadi predikat karena ada kata yang. Setelah dipanaskan jadi predikat, tidak jadi predikat karena ada kata yang. Jawabannya benar adalah yang delta. Kenapa kalian tidak milih yang delta? Menurut kalian salahnya di mana yang delta? OTJ itu jadi subjek, dibuat itu predikat, dengan kesana itu keterangan. Aman. Ya, ada pertanyaan? Mikirnya potongan-potongan itu nggak usah ditambah kecil, Kak. Menjadi potongan kecil, menjadi potongan-potongan kecil, beda nggak? Menjadi potongan kecil sama menjadi potongan-potongan kecil, beda makna atau tidak? Berbeda. Beda. Ya kalau kamu mau tahu dia boros atau enggak, hilangkan maknanya, hilangkan katanya. Misalnya menjadi potongan kecil sama menjadi potongan-potongan kecil, beda makna nggak sih?
Kalau menjadi potongan kecil, berarti dia mau ngasih tahu, oh diubah menjadi potongan kecil. Tapi menjadi potongan-potongan kecil berarti ada beberapa potongan, lebih dari satu. Berarti kan beda makna. Misal kakak bilang gini, Betran sangat amat bijak. Ketika kakak ubah Betran sangat bijak, maknanya tetap sama. Berarti kata amat di situ tidak diperlukan. Tapi kalau kakak bilang Betran sangat bijak, kakak ganti Betran bijak, itu berarti sebelumnya itu sudah tidak boros. Karena kan Betran bijak sama Betran sangat bijak itu beda makna kan. Kalau sangat bijak berarti banget. Kalau Betran bijak berarti ya normal lah, bijak aja gitu. Jadi caranya hilangkan salah satu katanya, mengubah makna atau tidak. Kalau mengubah makna berarti yang sebelumnya memang sudah begitu kalimatnya, tidak boros. Tapi kalau kamu hilangkan dan maknanya tidak berubah, kayak tadi Betran sangat bijak sama Betran sangat amat bijak, amatnya dihilangkan dan maknanya tetap sama, berarti itu memang tidak efektif sebelumnya. Paham nggak Betran maksud kakak? Tadi yang nanya Betran kan ya? Paham, Kak. Oke. Paham. Bahasa Inggris kalian kerjakan sendiri ya, karena kakak tidak tahu juga. Baik, oke, sip. Kayaknya kita pembahasan cuman sampai